Perkenalkan, saya Fitra Amalia, NIM 1054211011117. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan prosedur dokumentasi forensik pada korban hidup, di mana ada dua, yaitu fotografi forensik dan deskripsi luka. Pertama-tama, saya akan melakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana terdapat handscoon sebagai alat pelindung diri, kamera digital untuk mengambil gambar, dan juga alat tulis berupa pulpen untuk mencatat, dan juga alat pengukur berupa penggaris atau bisa juga menggunakan meteran, dan juga menggunakan antiseptik. Di sini juga terdapat label tubuh atau label identitas, label tubuh besar dan label tubuh kecil, dan juga terdapat sketsa tubuh atau body chart, di mana di body chart ini harus tercantum nomor surat permintaan visum, nama korban, umur, nomor register kasus, nama pemeriksa, nomor identitas pemeriksa, tanggal pemeriksaan, dan waktu pemeriksaan. Selanjutnya, persiapan kelengkapan administrasi, di mana di sini terdapat surat permintaan visum dari penyidik, berkas rekam medis atau informed consent dari pasien bisa berupa tulisan maupun lisan, dan juga identitas pasien bisa menggunakan KTP ataupun SIM. Adapun skenarionya adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun datang bersama penyidik dengan membawa surat permintaan visum. Diduga laki-laki tersebut mengalami luka-luka karena diserang oleh orang yang tidak dikenal di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 8.30 WITA. Penyidik meminta dokter untuk melakukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan pada orang tersebut dan dibuatkan visum et repertum. Selanjutnya, kita cek surat permintaan visum atau surat visum et repertum. Apakah sudah lengkap institusi yang mengeluarkan SPV, tempat dan tanggal pembuatan SPV, nomor SPV, rumah sakit yang ditujukan, identitas korban, permintaan atau tindakan yang diminta. Di sini penyidik meminta melakukan pemeriksaan medis, pengobatan, perawatan atas orang tersebut serta dibuatkan visum et repertum. Di sini harus tercantum penyidik yang menandatangani penerimaan SPV dari penyidik oleh dokter yang memeriksa dan juga nomor register kasus. Selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, yaitu cuci tangan medis atau bisa menggunakan antiseptik. Jadi di sini saya menggunakan antiseptik. Kemudian menggunakan handscoon sebagai alat pelindung diri. Kita meminta pasien berbaring untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan tanda-tanda vital. Kita menggunakan stetoskop dan termometer. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya fotografi forensik, yaitu pertama kita posisikan pasien dengan posisi anatomi bisa berdiri atau berbaring. Kemudian pasien memegang label identitas atau label tubuh besar yang dimana telah tercantum nomor kasus atau nomor register, nomor SPV, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan dan waktu pemeriksaan. Kemudian kita akan melakukan pengambilan gambar dengan kamera diposisikan tegak lurus. 1, 2, 3. Pada gambar yang diambil harus kelihatan dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan juga label identitas harus terlihat dengan jelas. Kemudian foto regional.
tempat yang akan diambil gambarnya atau terdapat luka. Kemudian kita pasang label identitas atau label tubuh kecil, dan juga kita akan melakukan pengambilan gambar di mana kameranya diposisikan tegak lurus dengan posisi 90 derajat, kemudian dengan jarak setidaknya 50 cm dari tubuh. Pada gambar yang diambil harus terlihat penanda anatomi tubuh, tempat tujuan, label identitas atau label tubuh kecil, dan juga standar pengukuran. Selanjutnya yaitu foto close up, di mana foto close up ini dia pengambilannya lebih dekat, di mana kita memposisikan kamera juga itu dengan posisi tegak lurus. Kemudian kita juga bebaskan pakaian pasien dari tempat yang akan diambil gambarnya, yaitu terdapat luka. Kemudian di mana kita pasang label identitas atau label tubuh kecil, dan juga dengan kamera diposisikan tegak lurus, yaitu dengan jarak setidaknya 25 cm dari tubuh. Dan di mana gambar yang kita ambil ini harus terlihat jelas tempat tujuan dan juga label identitas dan standar pengukuran. Selanjutnya kita akan mendokumentasikan bahan bukti, di mana bahan bukti itu dikeluarkan dan diletakkan di atas permukaan putih, dan di sini tidak terdapat bahan bukti. Saya akan melakukan deskripsi luka. Yang pertama, kita menentukan jumlah luka. Di sini terdapat 1 buah luka pada regio brachium sinistra. Dan bentuknya seperti luka dan bentuknya berupa luka tembus seperti celah. Dan apabila kita rapatkan akan membentuk satu garis lurus yang arahnya mendatar. Kemudian saya akan melakukan pengukuran pada luka, di mana panjangnya itu adalah 11 cm dan lebar luka itu adalah 1 cm. Kemudian kita melakukan pengukuran jarak antara luka sampai batas siku. Nah, di sini kita ibaratkan adalah batas siku. Nah, jarak antara luka 1 sampai batas siku adalah 16 cm dan jarak antara luka 2 sampai batas siku adalah 6 cm. Kemudian kita menentukan sifat luka. Nah, di sini terdapat garis batas luka yang bentuknya teratur dan simetris, kemudian tepinya rata, dan tebing luka rata yang terdiri dari kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, dan jaringan otot. Kemudian di sini tidak ditemukan jembatan jaringan, dan dasar luka tidak dapat dilihat atau tidak terlihat dari pemeriksaan luar. Dan pada sekitar garis batas luka tidak ditemukan memar. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan dengan menggunakan MCOD atau Multiple Cause of Damage, yang dimana ditemukan 1 buah luka tusuk pada regio brachium sinistra pada bagian anterior yang disebabkan karena terjadinya rusaknya jaringan ikat, jaringan otot, jaringan lemak, bahkan sampai ke pembuluh darah, yang dimana akibat atau disebabkan oleh terjadinya suatu trauma benda tajam yang bermata 2. Saya akan melakukan pengisian pada sketsa tubuh atau body chart, di mana terlebih dahulu kita mengisi pada lembaran pada bagian atasnya ini, di mana nomor surat, selanjutnya kita melakukan pengisian pada sketsa tubuh, dan kita membuat garis hayal terlebih dahulu untuk menentukan batas atau bagian di mana nanti akan digambar lukanya.
Jadi di sini akan kita lihat bahwa di sini terdapat luka pada bagian brachium sinistra, di mana kedua sudutnya yang runcing, dan pada pengukuran luka itu panjangnya 11 cm dan lebarnya itu adalah 1 cm. Nah, di sini adalah luka tusuk oleh trauma benda tajam bermata 2. Kemudian di sini kita buat garis arser. Nah, kemudian kita tanda tangan. Ketika kita telah selesai melakukan pengisian pada body chart ini atau sketsa tubuh ini, di mana kita telah menggambar luka sesuai yang luka pada pasien tersebut, dan juga kita telah mengisi pada bagian atas yang telah tercantum dan menandatangani, maka kita selanjutnya dapat melakukan atau membuat visum et repertum dan mengisi visum et repertum tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.